Kuncinya ada di ibunya kalau anaknya ASI. Tapi kalau anaknya SUFOR ya harus dicek lagi susu formulanya. Apakah dia cocok atau enggak? Mulutnya kan belum bisa sikat gigi ya kalau bayi, tapi bisa membersihkan pencernaannya juga, melancarkan pencernaannya juga. Kalau dia lagi susah pup. Hai, assalamualaikum, welcome back to Momiko Channel dalam segmen Baby Sharing. Di sharing kali ini Mamiko mau sharing seperti yang waktu itu pernah Mamiko janjikan mengenai gimana sih cara mengatasi bayi atau anak usia di bawah 3 tahun atau 5 tahun yang sembelit. Waktu itu Mamiko janjinya dua ya, sembelit versus buang-buang air ya, aka mencret gitu ya. Tapi untuk yang video kali ini Mamiko mau bahas dulu mengenai gimana cara mengatasi anak atau bayi sembelit ya. Nanti video berikutnya insya Allah Mamiko bakal sharing lagi mengenai gimana sih cara mengatasi bayi kalau buang-buang air ya. Karena usia bayi itu atau anak-anak usia di bawah 3 tahun masih sangat rentan dan sensitif sekali perutnya. Jadi kita harus benar-benar menjaga gimana sih caranya supaya BAB-nya lancar dan tidak bermasalah tentunya ya pencernaannya. Sebelum Mamiko sharing mengenai gimana sih cara mengatasi bayi atau anak sembelit, jangan lupa di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian semua tahu kalau ada video baru dari Mamiko. Enjoy this video and just keep on watching. Kalian mau sharing tapi mau ngasih tips juga seperti biasanya, gimana sih kalau Mamiko tuh ngadepin baby Kia kalau lagi sembelit. Tentunya semua ibu pasti pernah ngalamin bayinya atau anaknya sembelit. Pertama, cek asupan makannya. Kita cek nih, bayi kita nih kalau lagi sembelit atau anak kita kalau sembelit, kalau yang udah makan atau udah empasi, terakhir makan setelah dia BAB terakhir, dia makan apa aja? Udah makan sayur atau belum? Udah makan buah atau belum? Udah makan yang berserat atau belum? Kalau yang belum empasi atau belum makan, ya tentunya dicek dulu minum susu terakhirnya tuh gimana, dia cocok atau enggak sama susunya ya. Lanjut ke tips berikutnya. Yang kedua, perhatikan susunya. Kalau dia ASI, ingat-ingat lagi terakhir makan apa, ada sambal atau yang pedes-pedes yang bikin si bayinya sembelit lah. Kuncinya ada di ibunya kalau anaknya ASI. Tapi kalau anaknya SUFOR ya harus dicek lagi susu formulanya, apakah dia cocok atau enggak. Seperti yang tadi di tips pertama, kalau belum empasi itu udah pasti sasaran utamanya di susu ASI maupun dari SUFOR-nya. Kita harus cek lagi berkali-kali takarannya itu benar atau enggak, cocok sama si susu formulanya ini atau enggak. Biasanya cocok atau enggaknya susu formula itu akan langsung berpengaruh kepada pencernaannya. Bukan hanya mencret aja mams, tapi bisa juga sembelit. Karena pengalaman dari Mamiko waktu anak pertama ya, kakaknya baby Kia itu pakai susu formula yang gak cocok, dia BAB-nya tuh susah, bahkan sampai ngeden-ngeden terus sampai lama berapa hari nggak pup ya. Kalau dia memang lancar pencernaannya aman-aman aja, berarti dia cocok sama susu formulanya tanpa mencret atau tanpa sembelit. Mengecek susu formula itu cocok atau enggaknya itu penting banget sih mams. Yang ketiga, lakukan massage setiap hari. Massage penting banget, bukan hanya untuk akan ada bonding antara ibu dan anaknya lebih erat, bukan hanya itu aja, tapi bisa untuk pencernaannya juga mams, terutama di bagian perut. Mamiko biasanya suka pijit seperti video sebelumnya, massage pada bayi ya, jadi itu bisa melancarkan pencernaan juga. Kalau misalnya si baby Kia lagi pupnya nggak tiap hari nih atau rada keras, itu Mamiko lakukan massage contohnya di video yang sebelumnya. Jika belum pup beberapa hari atau agak keras BAB-nya, biasanya aku lakukan metode ini mams, memijat perut baby Kia menggunakan oil dengan putaran sesuai arah jarum jam ya. Lalu gerakan kaki seperti mengayuh sepeda. Pastinya mams semua udah pada tahu ya, karena metode ini udah banyak banget dilakukan oleh para ibu. Perbanyak minum air putih, bukan hanya orang dewasa, tapi anak kecil, anak bayi, anak balita, semuanya itu penting banget nomor satu.
Kalau baby Kia itu dari sejak lahir Mamiko selalu sediain botol kecil air putih. Jadi bukan hanya membersihkan lidahnya yang bekas-bekas susu aja, mulutnya kan belum bisa sikat gigi ya kalau bayi, tapi bisa membersihkan pencernaannya juga, melancarkan pencernaannya juga. Kalau dia lagi susah pup, dia banyak minum air putih, otomatis akan jadi lancar. Dan yang terakhir, tips yang kelima, Mamiko selalu gunakan oil ini nih Mams. Ini oil rahasia yang Mamiko gunakan biasanya setiap susah pupnya. Otomatis kalau bayi atau anak nggak pup beberapa hari atau nggak enak pencernaannya, dia akan rewel dan makan juga kurang berselera gitu. Nah, Mamiko biasanya selalu menggunakan oil satu ini. Kalau kalian mau tahu oilnya apa, nanti Mamiko bisikin DM aja ya ke Instagram Mamiko. Mohon maaf Mamiko nggak bisa sharing di sini nama oilnya tuh apa. Pokoknya ini oil ajaib banget. Biasanya bukan hanya untuk kalau lagi sembelit aja sih, kalau lagi mencret-mencret juga, lagi buang airnya keseringan. Bukan hanya untuk baby Kia juga, tapi untuk yang dewasa, untuk kita juga bisa. Supaya perutnya terasa nyaman walau sedang sembelit, bahkan bisa membantu melancarkan pupnya juga, Mamiko gunakan essential oil ini Mams. Untuk detail dan mereknya, kalau Mams mau tahu DM Mamiko aja ya di Instagram Mamiko. Mams, baju yang digunakan baby Kia untuk sehari-hari biasanya itu perlu baju yang nyaman, gampang menyerap keringat, dan tidak perlu terlalu tebal. Karena bayi itu kan atau anak usia di bawah 3 tahun tuh lagi aktif-aktifnya ya bergerak. Jadi jangan cari baju yang nggak nyaman. Biasanya Mamiko selalu order via online, terutama di masa pandemi seperti sekarang ini. Sekarang udah jarang sih beli baju langsung di toko. Kalau Mamiko pesan online itu Mamiko biasanya pesan di Yuyu Kids ya Mams. Yuyu Kids ini menyediakan baju dari mulai usia yang di atas 1 tahun sampai dengan anak-anak usia 10 tahun. Coba cek langsung aja di Instagramnya Yuyu Kids @octavianisugi. Yuyu Kids ini juga menyediakan layanan di Shopee. Selain bahannya yang lembut dan tidak bikin gerah, baju anak dari Yuyu Kids ini juga menyerap keringat ya Mams, serta banyak motif pilihan yang unik dan lucu-lucu loh. Segitu dulu Mams tipsnya Mamiko kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat Mams semua. Kalau Mams mau sharing-sharing lagi mengenai seputar baby atau apapun juga, bisa komen di bawah atau DM ke Instagram Mamiko @intan_rahardiani. Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya. Thank you for watching. Sharing is caring. And I'll see you on my next video. Assalamualaikum. Bye-bye.